Oh, ya. Sekarang orang sudah banyak di kesalahan. Iya. Dia tidak mau ngaku. Iya. Tapi tetap dia anggap dia betul. Iya. Dengan cara dia sendiri. Iya. Apa ini anggap benar melanggar ajaran benar? Oh ya, dari awal dia melakukan keburukan itu saja sudah tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Terlebih kalau punya pandangan keliru bahwa keburukan yang dia lakukan itu dimengerti sebagai sebuah hal yang bermanfaat atau yang mendatangkan manfaat, itu bertumpuk-tumpuk keburukannya itu. Tidak sesuainya dengan ajaran Sang Buddha itu bertumpuk-tumpuk. Setidaknya 2 kali lipat. Orang yang percaya punya pengertian yang benar bahwa keburukan mendatangkan penderitaan. Orang meskipun mengerti seperti itu, belum tentu konsisten untuk tidak berbuat buruk. Meskipun mengerti, tapi setidaknya dia sudah punya pandangan yang baik, pandangan yang benar. Nah, kalau sampai orang itu punya pandangan yang salah, menganggap yang buruk itu sebagai yang baik, yang salah sebagai yang benar, kemudian melakukan hal yang buruk, hal yang salah itu, keburukan yang dilakukannya itu akan jauh lebih tidak terukur dan disertai dengan pandangan keliru. Namanya apa? Namanya adalah pandangan keliru yang telah tertancap. Kalau dalam bahasa Palinya itu niyata mijaditi. Niyata itu yang sudah pasti. Kapan itu bisa diubah, bisa diperbaiki? Tidak gampang. Sampai puluhan kehidupan, ratusan kehidupan, ribuan kehidupan untuk bisa mengenyahkan pandangan yang keliru itu menjadi pandangan benar. Sehingga di sini punya cara pandang yang benar itu adalah modal yang sesungguhnya sudah sangat-sangat luar biasa. Meskipun ketika mempunyai pandangan benar sekalipun, belum tentu seseorang itu bisa konsisten, bisa konsekuen dengan pandangannya itu. Ya, dia masih memungkinkan melakukan hal-hal buruk. Oleh karena apa? Itu sebatas sebagai cara pandang atau cara mengerti dia terhadap sesuatu, tetapi ketika berpikir yang disertai dengan kebencian, kemarahan, keserakahan dan lain-lain itu, nah, karena terdorong oleh itu sehingga dorongan itu lebih kuat untuk kemudian melakukan keburukan, alih-alih ya itu bisa dihadang oleh pengertian benar yang dia miliki itu. Ngomong begini bisa dimengerti enggak? Bisa ya? Bagus. Saya ragu soalnya sering orang mengeluh saya ngomongnya nggak bisa dimengerti. Jadi sudah ini sudah jelas ya tentang seseorang yang punya perbuatan buruk belum tentu punya pandangan yang salah atau pandangan yang buruk juga. Tetapi orang yang punya pandangan yang salah, pandangan yang buruk, susah untuk berbuat baiknya, susah untuk tidak berbuat buruk. Tapi itu ya. Dia bicaranya langsung kali kasarnya. Ya. Namanya petunjuk sama dia. Oh, iya itu dia orangnya itu namanya pintar sekali, pintar untuk mengelak, pintar untuk ngeles, ya pintar untuk segala-galanya, pintar bersilat lidah, ya. Pintar bodoh. Aku anggap ini. Iya betul sekali, betul sekali. Iya termasuk golongan orang bodoh juga. Itu perbuatan saya, aku sering kali Iya. petunjuk sama orang. Iya.
yang baik. Ya. Ya itu Saya baik. Ya. Perbuatan saya. ya apa namanya sementara didasari oleh pengharapan baik, ya. Ya itu adalah bagian dari kebajikan. Hanya memang itu orang yang diberitahu itu kadang ya tidak mudah-mudah banget menganggapnya itu angin lalu, ya menganggapnya itu tidak berharga, atau bahkan kalau dia punya subjektivitas dalam melakukan keburukan, senang dengan keburukan, perkataan-perkataan baik yang kita ucapkan kepada dia itu malah mendatangkan mendatangkan rasa yang iritasi, ya, meresahkan bagi dia, tidak menyenangkan bagi dia. Nah, itu apa namanya tentang antara pandangan dan perbuatan, ya.